Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang profesi akuntan publik dan kode etik akuntansi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE MM MSI. Baik, anggota kelompok kami yang pertama yaitu Anissa Nur Hakimah, Ega Aprioli Putri, dan Hidayatul Fikri. Baiklah, pada pertemuan kali ini dengan materi profesi akuntan publik dan kode etik akuntansi, di mana fokus pembahasannya yaitu yang pertama, organisasi akuntan publik, yang kedua, profesi, etika profesi, dan sertifikat akuntan publik, yang ketiga, standar profesional akuntan publik dan internasional standar on auditing. Yang keempat, standar audit. Lalu yang kelima, indikator kualitas audit. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hakimah. Baiklah, yang pertama yaitu organisasi akuntan publik, yaitu ada IAPI, IAPI versus IAI, P2PK, KAP versus KJA. IAPI adalah singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia yang berdiri pada tanggal 24 Mei 2007 melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa Ikatan Akuntan Indonesia. IAPI ini merupakan anggota dari International Federation of Accounts. Apa tugas dan tanggung jawab dari IAPI? Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, maka IAPI berwenang dalam hal berikut ini. Yang pertama, melaksanakan ujian profesi akuntan publik. Yang kedua, penyusunan dan penetapan standar profesional dan etika akuntan publik. Yang ketiga, menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan sekaligus peninjauan mutu akuntan publik. Yang kedua yaitu IAPI versus IAI. IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan organisasi akuntan publik di Indonesia yang berdiri pada tanggal 24 Mei melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa Ikatan Akuntan Indonesia. Dahulunya IAPI ini merupakan gabungan dari IAI, namun sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan profesi akuntan, maka IAPI merupakan asosiasi tersendiri. Tugas dan tanggung jawab dari IAPI ini yaitu melaksanakan ujian profesi akuntan publik, penyusunan dan penetapan standar profesional dan etika akuntan publik, menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan sekaligus peninjauan mutu akuntan publik. Selanjutnya yaitu IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu organisasi profesional yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. IAI ini berdiri pada tanggal 23 Desember 1957 pada pertemuan ketiga yang diadakan di Aula Universitas Indonesia pada pukul 19.30 WIB. Tugas atau tanggung jawab dari IAI ini yaitu menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional, menjaga kompetensi melalui penyelenggara pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi dan standar akuntansi, menerapkan penegakan disiplin anggota, mengembangkan profesi akuntan Indonesia. Jumlah anggota IAPI ini lebih kurang sekitar 4.000 orang, sedangkan jumlah dari IAI yaitu lebih kurang sekitar 15.000 orang. Tujuan dari IAPI ini yaitu mewujudkan akuntan publik yang berintegritas, berkualitas, dan berkompetensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi akuntan publik, menjaga martabat profesi akuntan publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan akuntan publik, mendorong terwujudnya good governance di Indonesia. Sedangkan tujuan dari IAI ada dua, yaitu menghimpun potensi akuntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia
untuk didharma baktikan bagi kepentingan bangsa dan negara. IAPI dan IAI ini merupakan anggota dari Asosiasi International Federation of Accounts. Yang ketiga yaitu P2PK. Apa itu P2PK? P2PK yaitu Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 ialah unit yang di Kementerian Keuangan yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap akuntan. Apa peran dari P2PK ini? Peran dari P2PK yaitu melakukan supervisi serta melakukan pengembangan jasa dari penilai publik dan jasa akuntan publik dan menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi penilai publik dan akuntan publik. Apa tanggung jawab dari P2PK? Yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi akuntan publik, menyelenggarakan perizinan bagi akuntan publik dan kantor akuntan publik, menyusun regulasi, mendukung pengembangan standar profesi, ujian profesi, dan pendidikan profesional berkelanjutan, melakukan pengawasan terhadap profesi dalam rangka memberikan perlindungan publik. Yang keempat yaitu KAP versus KJA. KAP atau Kantor Akuntan Publik ini merupakan badan usaha yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai tempat bagi akuntan publik memberikan jasa. KAP boleh memberikan jasa layanan berupa jasa ansurans atau yang dikenal dengan jasa atestasi dan juga jasa non-atestasi yang berkaitan dengan akuntansi, manajemen, keuangan, perpajakan, kompilasi, dan konsultan. KAP ini dapat berbentuk badan usaha perseorangan dan persekutuan firma. Contoh KAP yang berada di Indonesia yaitu KAP Osman bin Satrio. Selanjutnya yaitu Kantor Jasa Akuntan atau KJA adalah suatu badan usaha yang memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001, yaitu Kantor Jasa Akuntan atau KJA dilarang memberikan jasa ansurans. Hal inilah yang membedakan antara KAP dan KJA. KJA sendiri dapat berbentuk badan usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma, atau perseroan terbatas. Contoh KJA yang berada di Indonesia yaitu PT KNH Mitra Solusindo. Selanjutnya yaitu profesi, etika profesi, dan sertifikat akuntan publik. Peraturan terkait profesi akuntan publik yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 155/PMK.01/2017, PMK nomor 155/PMK.01/2017. Selanjutnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu POJK nomor 13.POJK.03/2017. Peraturan lainnya yaitu Peraturan Internal Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat di sini peraturan-peraturan tersebut, salah satunya PP nomor 4 tahun 2017 tentang Komite Perpajakan, PA nomor 3 tahun 2017 tentang SPAP, atau SE nomor 1 tahun 2019 tentang pengendalian laporan auditor yang ditandatangani oleh akuntan publik. PA yaitu peraturan asosiasi, PP peraturan pengurus, sedangkan SE merupakan surat edaran. Kode etik akuntan Indonesia disusun oleh 3 asosiasi profesi akuntan Indonesia, yaitu yang terdiri atas Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI yang didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan P2PK Kementerian Keuangan. Kode etik akuntan Indonesia yang dibuat oleh 3 asosiasi profesi akuntan ini dinamakan dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Yang kedua yaitu sertifikasi akuntan publik. Sertifikat akuntan publik ini merupakan
salah satu syarat untuk membuka kantor akuntan publik. Di Indonesia, sertifikat akuntan publik ini dikeluarkan oleh dua asosiasi, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI sendiri mengeluarkan sertifikat yang bernama Certified Public Accountant of Indonesia atau CPA, sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mengeluarkan sertifikat, yaitu Sertifikat Chartered Accountant, Sertifikat Akuntansi Syariah, Sertifikat Keahlian Akuntansi Dasar, Sertifikat Ahli Akuntansi Pemerintah, Sertifikasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Yang ketiga yaitu ketentuan fee audit. Fee audit adalah besar bayaran yang diberikan oleh klien kepada kantor akuntan publik atas jasa yang telah diberikan atau merupakan fee yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Fee audit ini diatur dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi besarnya fee audit ini. Yang pertama yaitu karakteristik keuangan, yang kedua lingkungan, yang ketiga karakteristik operasi, yang keempat kegiatan eksternal auditor. Dalam mempertimbangkan imbalan jasa audit ini, anggota harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, kebutuhan klien dan ruang lingkup klien. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab menurut hukum. Yang keempat, tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat. Yang kelima, tingkat kompleksitas. Yang keenam, jumlah personil dan banyak waktu yang diperlukan. Yang ketujuh, sistem pengendalian mutu kantor. Yang kedelapan, basis penetapan imbalan. Materi selanjutnya, metode penentuan imbalan jasa. Yang pertama, jumlah keseluruhan imbalan jasa yang bersifat lump sum. Yang kedua, imbalan jasa berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan. Yang ketiga, imbalan jasa berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan dengan ditentukan jumlah minimal atau maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien. Selanjutnya, standar profesional akuntan publik dan internasional standar on auditing. Standar profesional akuntan publik. Standar profesional akuntan publik adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. Standar profesional akuntan publik dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar profesional akuntan publik merupakan hasil pengembangan berkelanjutan standar profesional akuntan publik yang dimulai sejak tahun 1973. Pada tahap awal perkembangannya, standar ini disusun oleh suatu komite dalam Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang diberi nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan. Sedikit penjelasan tentang sejarah standar profesional akuntan publik. Pada tahun 1972, pertama kalinya Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Norma pemeriksaan akuntan tersebut mencakup tanggung jawab akuntan publik. Unsur-unsur norma pemeriksaan akuntan yang antara lain meliputi pengkajian dan penilaian pengendalian intern, lalu bahan pembuktian dan penjelasan informatif, serta pembahasan mengenai peristiwa kemudian laporan khusus dari berkas pemeriksaan. Pada Kongres 4 Ikatan Akuntan Indonesia tanggal 25-26 Oktober 1982, Komisi Norma Pemeriksaan Akuntan mengusulkan agar segera dilakukan penyempurnaan atas buku norma pemeriksaan akuntan yang lama dan melengkapinya dengan serangkaian suplemen yang merupakan penjabaran lebih lanjut norma tersebut.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, telah dibentuk Komite Norma Pemeriksaan Akuntan yang baru untuk periode kepengurusan 1982 sampai 1986, yang anggotanya berasal dari unsur-unsur akuntan pendidik, akuntan publik, dan akuntan pemerintah. Komite ini telah menyelesaikan konsep norma pemeriksaan akuntan yang disempurnakan pada tanggal 11 Maret 1984. Pada tanggal 19 April 1986, norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan disahkan oleh pengurus pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan. Edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan interpretasi nomor 1 sampai dengan nomor 2. Dalam Kongres ke-7 Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1994, disahkan standar profesional akuntan publik yang secara garis besar berisi: yang pertama, uraian mengenai standar profesional akuntan publik. Yang kedua, berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan. Yang ketiga, berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan. Yang keempat, pernyataan jasa akuntan dan review. Pertengahan tahun 1999, Ikatan Akuntan Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999, Dewan melakukan perubahan atas standar profesional akuntan publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu: 1. Pernyataan standar auditing yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing. Yang kedua, pernyataan standar atestasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi. Yang ketiga, pernyataan standar jasa akuntansi dan review yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review. Yang keempat, pernyataan standar jasa konsultasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi. Yang kelima, pernyataan standar pengendalian mutu yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu. Selain kelima standar tersebut, masih dilengkapi dengan aturan etika kompartemen akuntan publik yang merupakan aturan normal yang wajib dipenuhi oleh akuntan publik. International Standard Auditing. International Standard Auditing adalah standar profesional untuk audit informasi keuangan. Standar ini dikeluarkan oleh Federasi Akuntan Internasional melalui Badan Standar Audit dan Jaminan Internasional. International Standard Auditing merupakan standar audit terbaru yang telah diadopsi di Indonesia. Adopsi ini dilakukan untuk memenuhi jawaban atas Statement of Membership Obligation and International Federation of Accountants per 1 Januari 2013. Akuntan publik wajib melakukan audit atas laporan keuangan emiten berdasarkan standar yang baru ini. Aplikasi ISA diwujudkan melalui revisi terhadap standar profesional akuntan publik. Selanjutnya, standar audit. Standar auditing merupakan panduan umum bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesinya untuk melakukan audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pula pertimbangan atas kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, serta bukti audit.
Panduan yang lebih umum adalah 10 standar profesional akuntan publik. Terdapat 3 kategori bagi ke-10 standar tersebut. Yang pertama, standar umum. Terdiri atas yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang B, dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang C, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran dan profesionalnya dengan cermat dan seksama. Lalu yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Terdiri atas A, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang B, pemahaman yang memadai atas struktur pengendali intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang C, bukti audit kompeten yang harus diperoleh melalui inspeksi, pengalaman, pengamatan, pengajuan pernyataan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat keuangan hasil audit. Lalu yang ketiga yaitu standar pelaporan. Terdiri atas A, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. B, laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. C, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan. Yang D, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Indikator kualitas audit. Baik, pertama kita membahas tentang pengertian kualitas audit terlebih dahulu. Kualitas audit merupakan karakter atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan hasil penilaian mutu yang harus menjadi ukuran pelaksana tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pengukuran kualitas audit. Yang pertama, kualitas proses. Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksa tidak terletak pada temuan pemeriksa yang dilaporkan, tetapi terletak pada penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Audit harus dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptisme. Yang kedua, kualitas hasil. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara proses dan sistem informasi untuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Yang ketiga, kualitas tindak lanjut hasil audit. Pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Indikator kualitas audit. Yang pertama, kompetensi dasar. Merupakan kemampuan profesional atau individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perkara secara bersama-sama atau sendiri berdasarkan standar akuntansi publik, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, etika dan independensi auditor. Etika merupakan indikator penting dan mendasar bagi auditor dalam melakukan audit. Auditor harus menjaga independensinya. Yang ketiga,
penggunaan waktu personil kunci perikatan. Dalam setiap perikatan, waktu dan ketetapan audit sangat menentukan kualitas audit. Semakin memadai waktu yang diberikan kepada auditor, semakin banyak waktu untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan menyetujui prosedur audit. Yang keempat, pengendalian mutu perikatan. Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan mutu yang ditetapkan, yang bertujuan untuk memberikan keamanan bahwa KAP telah melakukan kebijakan dan prosedur yang diberikan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu hasil review mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal. Undang-Undang Akuntan Publik memberikan wewenang kepada Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan kepada AP atau KAP secara berkala atau menurut Menteri. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa IAP berwenang melakukan review mutu terhadap anggota secara periodik. Oke, baik teman-teman, kiranya itulah pembahasan kita untuk kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.